Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sesungguhnya segala puja dan puji hanya milik Allah, yang dengannya kita senantiasa meminta, memohon ampun hanya kepadanya. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala bentuk kejelekan jiwa-jiwa kita, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari kejelekan amal-amal ibadah kita. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan petunjuk kepadanya, maka tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang Allah Subhanahu wa ta'ala sesatkan, maka tidak ada seorang pun yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Kita bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan kita bersaksi bahwasannya Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Ya Allah, semoga salam dan salawat tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kami yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarganya dan juga kepada sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua termasuk di antara umat beliau. Allahumma amin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarif qulubana ala ta'atik. Kaum muslimin dan muslimat, para tulab, para ikhwas sekalian, dan juga para akhwat, dan juga kepada pemirsa channel Muslim TV rahimani rahimakumullah. Segala puja hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah, yang mana pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan limpahan karunia nikmatnya begitu banyak kepada kita. Insyaallah ta'ala, para tulab rahimani wa rahimakumullah, insyaallah ta'ala pada kesempatan kali ini, yakni bertepatan dengan hari Selasa, tanggal berapa ini? Hijriah 28 atau 27? Tanggal 28 Muharram 1442 Hijriah, atau bertepatan dengan tanggal 15 September 2020 Masehi. Di tempat ini, di Masjid Al-Alim Ma'ahdidatul Muslimin 1, kita sejenak bersama-sama duduk di salah satu rumah-rumah Allah, yang tidaklah kita duduk di sini kecuali kita membacakan ayat-ayat Allah. Tidaklah kita duduk di sini kecuali kita menyampaikan sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka melainkan ikhwan, akan Allah turunkan kepada kita ketenangan, sakinah, dan akan Allah turunkan kepada kita rahmat, kasih sayang Allah, dan juga para malaikatnya Allah mengelilingi kita, dan bahkan Allah Jalla Jalaluhu menyebutkan nama-nama kita di kalangan para malaikat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu,
bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yadarsunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa khaffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah." Subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau pernah memberikan nasihat kepada sahabatnya, yakni Nabi mengatakan, apabila kalian melewati salah satu di antara taman-taman surga, maka bergabunglah kalian. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Nabi bersabda, apabila kalian melewati salah satu di antara taman-taman surga, maka mendekatlah, maka bergabunglah kalian. Qalu, maka sahabat bertanya, "Ma riyadul jannah?" Apa yang dimaksud dengan taman-taman surga? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, beliau mengatakan, khilaqul dzikr, yakni dimaksud dengan taman-taman surga adalah halaqah-halaqah zikir, yakni majelis ilmu yang di dalamnya disebutkan qala Allah wa qala Rasul dan juga wa qala sahabat, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Dan juga ikhwan kaum muslimin dan muslimat rahimani rahimakumullah, dan juga dimaksud dengan ilmu yakni apa-apa yang datang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan apabila yang bukan dari mereka maka itu bukanlah ilmu, sebagaimana perkataan Al-Imam Al-Auza'i. Beliau wafat pada tahun 157 Hijriah, dan ini dinukilkan oleh Al-Ustaz Yazid hafizallahu taala dalam bukunya Adab Penuntut Ilmu, yakni Al-Imam Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala mengatakan, al-ilmu ma ja'a an ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Adapun ilmu yakni apa-apa yang datang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa ma lam yaji an wahidin minhum falaysa bi'ilmin. Dan apa-apa yang bukan datang dari mereka maka itu bukanlah ilmu. Naam. Kemudian Al-Imam Muhammad bin Idris atau dikenal dengan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, beliau wafat pada tahun 204 Hijriah. Beliau mengatakan, kullul ulumi siwal Qur'an masyghalah, yakni setiap ilmu yang bukan berkaitan dengan Al-Qur'an adalah kesia-siaan. Faham tuh? Naam. Jadi kata Imam Asy-Syafi'i dalam bait syairnya, bahwasanya setiap ilmu yang bukan datang dari Al-Qur'an maka dia adalah apa tadi? Apa ikhwan? Naam, kesia-siaan. Illal haditha wa illal fiqha fiddina, kecuali ini ilmu hadis dan juga ilmu fikih dan juga ilmu agama. Kemudian beliau mengatakan rahimahullah, al-ilmu ma kana fihi qala hadatsana wa ma siwa dzaka waswasyus syayatin. Ya, adapun ilmu kata Imam Asy-Syafi'i yakni apa-apa yang di dalamnya disebutkan qala hadatsana, yakni telah menceritakan kepada kami, yakni apa? Ilmu tentang berkaitan dengan hadis. Dan yang selain daripada ya hal tersebut adalah waswas syaitan. Maka ayul ikhwan rahimani rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita. Kita bisa duduk di majelis ilmu baik ketika kajian rutin maupun di kelas-kelas sebagaimana yang telah ya dilakukan program yang telah disiapkan oleh setiap jenjang madrasah. Naam, ayul ikhwani wa akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa channel Muslim rahimani rahimakumullah.
pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kitab kita Al-Kabair, atau yang dikenal dengan yakni dosa-dosa besar, ya, yang seharusnya kita mengetahui. Di sana Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah menyebutkan ada 76 dosa-dosa besar yang seyogyanya seorang muslim maupun seorang muslimah mereka untuk menjauhi dosa tersebut. Dan pada malam kali ini kita akan masuk yakni dosa besar yang ke-14, ya, yakni dosa besar meminum khamar. Ya, jadi kita lewati dosa besar yang tentang pemimpin yang zalim, ya tidak kita bahas karena kita bahas nanti sesuai dengan yang kita lakukan. Nanti kalau sekiranya ada waktu dalam setahun ini, maka akan kita bahas pada bab-bab yakni atau dosa besar yang belum kita bahas. Fahim tum? Naam. Kemudian ayul ikhwan wa akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa channel Muslim, dan juga kepada teman-teman MBI chapter Singkawang, rahimani rahimakumullah. Ya, maka pada kesempatan kali ini sejenak kita akan mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an. Kita mendengarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan atau mengabarkan kepada kita bahwasanya khamar itu adalah sesuatu yang haram. Perhatikan ikhwan, para tulab rahiman rahimakumullah, ingat bahwasanya dalam Islam yakni mengharamkan khamar, yakni minuman keras. Jadi setiap yang memabukkan maka Islam mengharamkannya apapun namanya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yashrabanna nasun min ummati al-khamra. Sungguh akan ada orang-orang dari umatku, kata Nabi, yang mereka meminum khamar, yasumunaha bighairi ismiha, yang mereka menyebut bukan namanya. Ya, maksudnya apa? Mereka menamakannya dengan selain namanya. Bisa difahami nih? Nah, kalau dulu pada zamannya Rasulullah tidak dikenal dengan yang namanya narkoba pada zaman kita saat ini. Ya, maka apapun dia namanya, asalkan dia memabukkan, ya, baik itu dari khamar atau yang sejenisnya, maka dia adalah haram. Ya, walaupun namanya bukan lagi disebut dengan nama khamar. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yu'zafu ala ru'usihim bil ma'azif. Mereka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dihibur dengan musik, ya, wal mughanniyati, dan mereka juga dihibur dengan yakni apa? Biduanita, yakni wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang, yakni para biduan wanita. Mereka bernyanyi, bergoyang, berlenggak-lenggok. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakhsifullah bihimul arda wa yaj'alu minhumul firadah wal khinazir. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan membenamkan mereka ke dalam bumi, dan Dia Allah akan mengubah bentuk mereka menjadi kera dan babi. Ya, ini ada satu kaum ikhwan. Ya, ini apa? Satu kaum yang mereka meminum khamar, yang mereka menamakannya dengan selain namanya. Mereka dihibur dengan musik dan alunan suara biduanita. Allah akan membenamkan mereka, kata Nabi, ke dalam bumi, dan Dia Allah akan mengubah bentuk mereka menjadi kera dan babi. Ini menunjukkan tentang kerasnya siksaan orang yang meminum khamar. Nah, ikhwan, sedikit kisah yang ingin saya sampaikan kepada antum. Mau dengar kisahnya? Nah, ini kisah nyata, ikhwan. Ya, kita pernah mendengar kisahnya para nabi seperti Nabi Lut alaihi salam, yang Allah timpakan musibah apa? Azab yang menimpa kaumnya Nabi Lut. Apa?
Nah, Allah balikkan, subhanallah. Apa dosanya? Homoseksual, dan nanti akan kita bahas pada dosa yang selanjutnya. Ya. Dan juga Allah mengazab kaumnya Nabi Nuh alaihi salam. Ini kayaknya lampunya kena enggak? Ya, soalnya gelap. Di kamera tuh gelap, biasa cerah. Nah, mungkin karena lampu. Ya, seperti siapa? Kaumnya Nabi Nuh alaihi salam. Allah siksa dengan apa dia? Dengan banjir. Yakni bumi Allah ubah jadi lautan. Ya. Dan kisah-kisah ini sering kita dengarkan dari Al-Qur'an maupun dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ikhwan, kisah yang akan kita bacakan ini adalah kisah nyata yang terjadi di negeri kita Indonesia tercinta pada tahun 1955 Masehi. Ini pada tahun 1955. Kisah ini, ya, Ustaz nukilkan apa yang disampaikan oleh Al-Ustaz Abdullah Zain hafizallahu ta'ala dalam sebuah pengajian beliau yang mana direkam di salah satu channel YouTube. Ya, maka ya Ustaz Abdullah Zain hafizallahu ta'ala menceritakan tentang kisah yakni Dukuh Lagetan. Ya, nama lukuhnya apa? Nama dusunnya Dukuh apa? Legetan, ikhwan. Pernah dengar antum kisah ya Dukuh Legetan? Belum? Naam. Ya, jadi di sebuah desa di negeri kita Indonesia Raya tercinta ini, ya ada yang nama sebuah dukuh. Antum tahu apa itu dukuh? Dukuh itu adalah dusun. Ya, yang di sana ada satu RT atau satu RW, maka itu namanya dusun atau dukuh. Maka di kampung-kampung itu ada dukuh, dukuh anu namanya, atau dusun anu. Ya, maka mereka berbagi-bagi ya wilayah yang di sana ada pengurusnya, baik dari Pak RT maupun Pak RW. Nah, maka dukuh ini, Ikhwan, apa namanya tadi? Dukuh Lenggetan adalah sebuah dukuh yang terkenal di salah satu tanah Jawa. Ya, apa dikenal? Yakni dikenal dengan memiliki tanah yang subur. Ya, tanah yang subur. Kemudian apa? Setiap bulan panen, sehingga penduduk di dusun Legetan mereka adalah orang-orang yang Allah berikan harta yang banyak, yakni orang-orang kaya. Kenapa? Karena setiap tahun yang mereka panen, akan tetapi ketika panen itu subhanallah banyak sekali hasil panennya. Kalau misalkan ya di dusun seberang atau tetangga ya dusun Lenggetan itu tidak panen, maka di dusun Lenggetan itu pasti panen. Kalau seandainya ya di dusun yakni selain daripada Lenggetan itu panen, akan tetapi hasilnya sedikit, ya akan tetapi di dusun Legetan itu hasilnya apa? Banyak. Ini adalah keberkahan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dukuh tersebut. Naam. Subhanallah, ikhwan. Ya, berbagai macam kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Akan tetapi mereka tidak pernah bersyukur kepada Allah. Bahkan sebaliknya, mereka semakin banyak melakukan kemaksiatan kepada Allah. Mereka tenggelam di dalam kemaksiatan yang senantiasa mereka lakukan di dusun tersebut. Subhanallah. Ya, ini apa, ikhwan? Di dalam dusun tersebut banyaknya maksiat, banyaknya orang main judi, banyaknya perzinaan, banyaknya orang yang minum khamar, dan berbagai macam maksiat ada di kampung tersebut. Ada satu maksiat yang setiap malam mereka lakukan yang disebut dengan nanggap lengger. Nah, ada satu kemaksiatan yang mereka lakukan itu namanya apa? Nanggap lengger. Apa itu nanggap lengger? Nah, saya juga nggak tahu apa itu nanggap lengger. Ya, maka Ustaz Abdullah Zain menyampaikan hafizallahu ta'ala bahwasanya nanggap lengger itu adalah nanggap itu yakni maksudnya mengadakan. Kalau lengger itu namanya apa? Kuda lumping.
Berarti mereka Pak Ikhwan setiap malam mengadakan yakni apa? Kuda lumping yang mainnya adalah cewek-cewek. Bayangkan maksudnya ini. Dan setelah main di akhir malam mereka berzina. Waliyadzubillah, mereka berzina setiap malam demikian. Ya mereka berzina ya sesama lelaki dan wanita tersebut. Ya dan setiap malam ikhwan, subhanallah. Maka tepat datanglah suatu malam, yakni tepat pada tanggal 17 April tahun 1955. Tanggal berapa? Nah, tanggal 17 April tahun 1955. Pada malam itu ikhwan, kaum muslimin dan muslimat rahimani rahimakumullah, yakni malam yang pada saat itu tidak seperti malam-malam yang biasanya. Maka pada saat itu adalah Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan yang begitu luar biasa lebatnya. Sampai-sampai apa ikhwan? Sampai-sampai penduduk di sekitar Dukuh Lenggetan tidak ada seorang pun yang berani keluar rumah mereka. Apa sebabnya? Karena kondisi malam yang gelap, kemudian hujan yang begitu luar biasa lebatnya diiringi dengan petir. Beda dengan penduduk apa? Dukuh Lenggetan. Mereka tetap melakukan maksiat kepada Allah. Mereka tidak takut kepada Allah Rabbul Alamin yang memiliki alam semesta, langit dan bumi semuanya tunduk kepada Allah. Mereka tetap melakukan yakni berzina, meminum khamar, yakni berjudi waliyadzubillah. Dan akhirnya ikhwan, tibalah ya di suatu tengah malam, pada malam tersebut hujan berhenti seketika itu. Hujan berhenti, lalu senyaplah. Tiba-tiba apa? Terdengar suara seperti dentuman. Boom. Seperti ini kisah nyata ikhwan. Ya banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Ya, maka suara tersebut didengar di dusun-dusun tetangga dusun yang namanya Lenggetan. Akan tetapi tidak ada seorang pun yang berani melihat apa yang terjadi. Ya maka suasana ya pada saat itu tiba-tiba sepi, sunyi, gelap. Ya maka tidak ada seorang pun tetangga dusun atau Dukuh Lenggetan ya berani untuk keluar pada malam tersebut. Nah tibalah ya besoknya ikhwan, yakni besoknya ya dusun-dusun sekitar Lenggetan pada keluar, yakni mereka keluar dari rumah mereka dan mereka melihat betapa kagetnya mereka ya bahwa di sana ikhwan itu ada sebuah gunung. Nama gunungnya itu adalah Pengamun-amun. Nama gunungnya sulit disebutkan. Pengamun-amun. Gunungnya besar. Nah, ketika warga dusun tetangga Lenggetan ini ketika besok paginya keluar dari rumah mereka dan mereka lihat di sana apa? Gunungnya ikhwan setengahnya rata. Kan gunung tinggi. Nah, maka pada saat itu setengahnya separuhnya apa? Jadi rata. Maka otomatis gunung itu apa? Merendah. Dan betapa kagetnya mereka, apa yang terjadi. Nah, di gunung tersebut ikhwan, di Pengamun-amun itu, gunung itu, ya di bawahnya ada sungai, kemudian ada dusun, ya modelnya seperti ini. Ya jadi ini gunung, misalnya ini gunung. Ya maka di bawahnya ada sungai dan ada apa? Pemukiman apa? Warga. Kemudian di sana lagi ada dusun lagi. Nah, seperti itu. Nah, mereka aneh, kemana? Ya ini apa? Sebagian tanah yang ada di gunung Pengamun-amun tersebut bukan longsor ikhwan. Kalau longsor kemana tanahnya? Kemana? Ke bawah. Kalau longsor tanya ke bawah, maka akan mengenai apa? Desa yang sekitar gunung apa? Pengamun-amun tersebut. Dan lebih kagetnya mereka ikhwan, ternyata ya separuh gunung tersebut Allah timpakan ke dusun Lenggetan, maka satu kampung meninggal semuanya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Subhanallah.
Inilah azab Allah. Allah mengazab pelaku maksiat ketika suatu kampung yang mereka yang mayoritasnya bermaksiat kepada Allah, kemudian tidak ada para dai yang amar ma'ruf nahi mungkar mengingatkan tentang bahayanya maksiat, maka tunggulah akan Allah hancurkan negeri tersebut. Maka tunggulah akan Allah hancurkan satu kampung tersebut sebagaimana kampungnya Dukuh Lenggetan, subhanallah. Dan betapa kagetnya ya warga setempat dan para saksi mengatakan bahwasanya Dukuh Lenggetan adalah satu tempat yang penuh dengan maksiat. Lantas ikhwan, azinallahu wa iyyakum jami'an. Lantas ketika ya kita tinggal di satu tempat yang mana di tempat sekitar kita banyak orang melakukan maksiat, maka hendaklah kita ya kalau mampu kita berdakwah, kita sampaikan kepada masyarakat setempat apa yang mereka lakukan tidak diridhoi oleh Allah, akan mengundang kemurkaan Allah dan bala bencana dan sebagainya. Kalau kita tidak mampu, maka kita diperintahkan untuk hijrah ke satu tempat yang dimana di sana ya masyarakat melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya kita lihat di negeri kita tercinta betapa banyak kemaksiatan. Waliyazubillah. Ya baru-baru kemarin ya didapati di salah satu kota Jakarta, yakni ada sekelompok pemuda yang mereka melakukan pesta seks, waliyazubillah. Yakni pesta seks yang sesama sejenis. Waliyazubillah. Ya. Maka ikhwan, terkadang Allah Subhanahu wa taala menahan azabnya disebabkan ada sebagian di antara kaum muslimin yang mereka senantiasa istighfar kepada Allah, yang mereka senantiasa takut akan azab Allah, yang mereka senantiasa memohon ampun kepada Allah walaupun terkadang dia miskin. Maka janganlah kita sekali-sekali meremehkan saudara kita yang mungkin saat ini Allah uji mereka dengan sedikit harta. Kita enggak tahu, mungkin saat ini negeri kita tidak diazab oleh Allah dikarenakan Allah masih sayang kepada kita. Masih ada di antara saudara maupun saudara kita yang mereka senantiasa memohon ampun kepada Allah. Ini istighfar kepada Allah. Maka ayol ikhwan rahimani rahimakumullah, jemaah kaum muslimin dan muslimat, maka kita jadikan pelajaran dari kisah yakni dusun Lenggetan ini, bahwasanya Allah betapa mudah Allah mengazab suatu kaum, betapa mudah bagi Allah yakni Allah timpakan azab kepada mereka ketika Allah berkehendak, maka apapun yang terjadi. Naam, maka ayul ikhwan kaum muslimin dan muslimat rahimani rahimakumullah, maka seyogyanya bagi kita untuk selalu senantiasa ya menjauhi perbuatan-perbuatan dosa. Ya, kita jauhi sejauh-jauhnya perbuatan dosa, yakni perbuatan yang bisa membuat Allah Subhanahu wa taala murka kepada kita. Ya, maka hendaklah kita mengetahui jalan-jalan keburukan tersebut, bukan berarti untuk kita amalkan sebagaimana perkataan siapa kemarin? Hudzaifah bin Yaman. Kita mengetahui keburukan bukan berarti untuk kita amalkan, akan tetapi kita khawatir kalau keburukan tersebut ya kita masuk di dalamnya. Naam. Maka salah satu keburukan ikhwan yakni meminum khamar. Ya, maka tolong diperhatikan. Ya, Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala ya beliau memasukkan dosa besar yang selanjutnya yakni adalah dosa minum khamar. Ya, banyak sekali dalil-dalil yang Allah mengatakan bahwasanya khamar itu adalah haram. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 219, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang khamar dan judi. Maka kata Allah, qul fihima ithmun kabirun, katakanlah Muhammad bahwasanya keduanya, yakni apa tadi? Khamar dan judi adalah dosa besar. Ya, dosa besar. Naam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman juga dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 90.
Tadi dalam Al-Quran surah apa, ikhwan? Al-Baqarah ayat berapa? 219. Nah, ini ayat yang kedua adalah Al-Quran surah Al-Maidah ayat 90. Yani Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rajsun min amali syaitani fajtanibuh." Wahai orang yang beriman, kata Allah, sesungguhnya minuman khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah termasuk perbuatan syaitan, maka jauhilah perbuatan tersebut. Di dalam ayat ini Allah melarang ada berapa perbuatan, ikhwan? Ada 3 atau ada 4? Ada berapa? 4 atau 3? Ada? Nah, siapa yang bilang 4? Ada 4 ya, ikhwan. Ya, ada 4. Yang pertama, Allah melarang kita, ini orang yang beriman, yang mereka mengatakan dari mereka beriman, yakni Allah menjelaskan kepada kita bahwasanya meminum khamar, ingat, setiap yang memabukkan itu adalah khamar, apapun namanya tetap haram, baik sedikit apalagi banyak. Ustaz, kalau berobat bagaimana? Kalau berobat bagaimana, Ustaz? Boleh nggak berobat dengan dengan yang diharamkan oleh Allah? Hatta berobat, maka sebaiknya jangan berobat dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ya. Yang pertama apa tadi? Meminum khamar. Kemudian yang kedua, yakni apa? Berjudi. Nah, ada di antara itu pernah main judi. Bertobat. Kalau pernah, jangan pernah ceritakan dosa-dosa yang kita lakukan, ikhwan. Haram hukumnya seseorang menceritakan dosa yang pernah dia lakukan. Pada saat itu Allah Subhanahu wa taala menutup aibnya. Jangan sekali-sekali yang menceritakan kepada siapapun ya dosa yang pernah kita lakukan. Ya, hendaklah kita meninggalkan dosa yang pernah kita lakukan, dan hendaklah kita jangan bicarakan ya kepada seseorang pun, yang mana ketika Allah Subhanahu wa taala telah menutup aib-aib kita. Ya, kemudian yang ketiga apa? Yakni mengundi nasib. Ya, jadi ya dulu orang kafir Quraisy, mereka itu ya senantiasa kalau ingin melakukan suatu perjalanan, maka mereka itu terkadang mengundi nasib mereka dengan anak panah. Jadi disiapkan anak panah, lalu disiapkan sasarannya. Kalau seandainya sasarannya sebelah kanan misalkan, maka itu baik menurut mereka. Kalau misalkan sasarannya sebelah kiri, melenceng sedikit sebelah kiri, maka bagi mereka itu adalah suatu keburukan. Dan ketika anak panah ya meleset sebelah kiri, maka mereka tidak mau melanjutkan perjalanan. Kenapa? Karena ya mereka khawatir akan mendapatkan bencana dan sebagainya. Ya, bisa difahami ya. Kemudian ya perbuatan yang keempat apa? Ya ini apa? Ya ini berkorban untuk berhala. Ya ini berkorban untuk berhala. Misalkan memotong ayam untuk berhala yang mereka sembah dan sebagainya. Maka 4 perbuatan ini merupakan dosa-dosa besar yang seharusnya seorang muslim ya mereka untuk menjauhinya. Naam. Faham tuh? Nah, kemudian dalil yang ketiga. Dalil yang ketiga atau keempat? Ketiga. Nah, ada yang ngantuk kah? Ngantuk dulu ya. Nah, yakni dalil dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, lamma nazala tahrimul khamri masyas sahabatu ba'duhum ila ba'din. Tak kala turun pengharaman khamar, maka sebagian sahabat berjalan kepada sebagian sahabat yang lain.
Ya, sambil mereka mengatakan waqalu hurrimatil khamru wa ju'ilat adlan lisyirki. Maka sebagian sahabat itu mengatakan sungguh khamar telah diharamkan dan dijadikan sederajat dengan syirik. Jadi kata Abdullah bin Abbas, ketika Allah menurunkan ayat Al-Quran yang berkaitan dengan haramnya khamar, maka sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni mereka satu sama lain apa? Saling bertemu. Ya, mereka satu sama lain apa? Saling bertemu, dan mereka satu sama lain sambil mengatakan ya bahwasanya khamar yakni telah diharamkan dan dijadikan sederajat dengan syirik. Yang dimaksudnya apa? Termasuk dosa-dosa besar, yakni seseorang meminum khamar. Naam. Seperti itu. Faham tuh? Baik. Kemudian, nah siapkan pertanyaan nanti yang ingin bertanya. Ya, minum lo. Bismillah. Masya Allah, enak tehnya. Rasa teh. Jazakallahu khairan. Insyaallah kepada panitia nih Osim ibadah, Masya Allah, barakallahu fikum. Sampai mana tadi? Yang ngantuk silakan tidur dulu. Tolong nggak ada yang ngobrol dan juga nggak ada yang putar-putar buku. Perhatikan adab dalam menuntut ilmu. Sampai mana tadi, ikhwan? Apa? Naam, dalil ya. Jadi Abdullah bin Abbas mengatakan ketika Allah menurunkan ayat tentang haramnya khamar, maka sebagian sahabat mereka berjalan bertemu dengan teman-temannya sahabat satu sama lain dan sambil mengatakan sesungguhnya khamar telah diharamkan oleh Allah dan dosanya sederajat dengan pelaku kesyirikan. Naam. Kemudian Abdullah bin Umar, kata Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala, bahkan berpendapat bahwa meminum khamar yakni adalah dosa yang paling besar, dan meminum khamar tidak diragukan adalah induk dari segala perbuatan keji, dan orang yang melakukannya telah dilaknat dalam banyak hadis. Maksudnya apa, ikhwan? Bahwasanya khamar, meminum minuman keras, ya, itu adalah sumber perbuatan yang tercela, sumber perbuatan yang keji. Disebutkan, ikhwan, dalam sebuah kisah dinukilkan dari Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, ya, beliau menceritakan kepada kita di dalam kisah yakni 1001 kisah-kisah muslim menggugah jiwa. Ya, bisa antum lihat ya di dalam buku tersebut. Maka disebutkan bahwasanya Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu menceritakan bahwasanya dahulu ada seorang pemuda. Tolong perhatikan ya, nggak usah main. Perhatikan, nanti kalau nggak dengar suruh berdiri nanti. Ya. Bisa difahami nih? Nah, ini live streaming, nanti saya tengokkan nanti. Nanti tuh ada ibu antum, ada bapak antum nonton tuh. Mau dilihatkan? Tahu kamera depan. Nah, kamera belakang. Nah, maka nanti tak suruh berdiri, tak lihatkan live streaming. Ya. Maka tolong perhatikan. Ya, kita bersabar sejenak, dan ini sering kami sampaikan di majelis ilmu, baik di kelas. Ya, kita bersabar sejenak. Ya, antum capek, ustaz pun capek. Apalagi ustaz ya yang ngomong di depan ini. Ya, perlu tenaga, perlu suara. Ya. Nah, antum tinggal menyimak saja. Duduk manis menyimak. Sambil megang pipi boleh. Ya, kalau bisa megang pena dan buku mencatat faedah yang disampaikan. Naam. Faham itu, ikhwan? Naam. Sampai mana tadi? Sampai mana? Hah? Sampai mana? Sampai mana ini? Ya, kisah. Jadi kata Utsman bin Affan bahwasanya dahulu ada pemuda. Ya, ada pemuda yang dia apa? Dia ada seorang abid, yakni seorang ahlul ibadah. Lalu sang pemuda ini diuji dengan seorang wanita. Maka wanita yang memiliki akhlak yang buruk ini, yang jelek ini, sengaja yakni dia menggoda sang lelaki soleh tadi. Maka di hadapannya disuruh 3 pilih. Imma dia berzina dengan wanita tersebut,
Waliyazubillah, wa imma dia membunuh bayi, wa imma dia meminum khamar. Jadi 3 pilih ini. Wahai pemuda, kata sang wanita tadi, hendaklah engkau memilih salah satu di antara 3 ini tawaranku. Pertama, yakni engkau berzina denganku. Kalau tidak mau, maka yang kedua, engkau membunuh bayi ini. Kalau juga tidak mau, maka silahkan engkau meminum khamar ini. Maka sang pemuda ini, ya, dia pun bingung apa yang mau dilakukan. Kalau seandainya engkau, kata wanita ini, mengatakan tidak mau, menolak ajakanku, maka niscaya aku akan berteriak. Aku akan mengatakan kepada penduduk kampung ini bahwasanya engkau hendak memperkosaku. Ya, maka sang pemuda ahlu ibadah ini memilih yang paling ringan dalam sudut pandangnya. Yakni apa? Dia mau meminum khamar. Akhirnya dia meminum khamar. Apa yang terjadi? Waliyazubillah summa na'udzubillah. Ya, maka sang pemuda ini pun dia berzina dengan wanita tersebut. Setelah berzina, dia pun membunuh bayi tersebut. Perhatikan ikhwan. Maka khamar, sesuatu yang memabukkan, itu sesuatu yang sangat-sangat berbahaya dan sumber kerusakan. Maka jangan sampai, ya, kita waliyazubillah dan juga anak keturunan kita untuk meminum khamar, waliyazubillah. Apa hukumannya? Dalam Islam, hukuman bagi orang yang meminum khamar, maka mereka dicambuk sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan juga imam yang lainnya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man syaribal khamra fajlidu." Barang siapa yang meminum khamar, kata Nabi, maka hendaklah cambuklah dia. Fa in ada fajliduh. Jika dia kembali lagi, maka cambuklah lagi dia. Fa in syaribaha fajliduh. Dan apabila dia masih juga kembali untuk meminumnya, maka kata Nabi, fajliduh, maka cambuklah dia. Fa in syariba rabi'ah faqtuluh. Kalau seandainya dia mengulang lagi yang keempat kalinya, maka kata Nabi, bunuhlah dia. Bayangkan. Ingat ikhwan, hukuman orang yang meminum khamar, kalau tegak syariat Islam, maka mereka ini yang meminum khamar, mereka ini yang pencandu khamar, apapun bentuknya, apapun jenisnya, yakni setiap yang memabukkan itu adalah khamar, maka hukumannya dicambuk. Kalau sekali lagi, maka kalau ketahuan dicambuk lagi. Kalau ketahuan sekali lagi, dicambuk lagi sampai keempat kalinya. Maka yang keempat kalinya kalau ketahuan, apa dah hukumannya? Dibunuh. Bayangkan ikhwan. Ini bukan main-main ini. Maka ini menunjukkan bahwasanya meminum khamar adalah dosa besar. Waliyazubillah. Di tempat antum, mungkin banyak orang minum khamar, ya kan? Para pemuda, ya, yang mereka tidak memiliki pekerjaan, pengangguran, ya, maka mereka ya, kalau tegak hukum Islam, maka mereka dicambuk. Naam. Kemudian ayuhal ikhwan, kaum muslimin dan muslimat, pemirsa channel Muslim rahimani rahimakumullah, ya, apa balasan bagi orang yang meminum khamar ketika di akhirat kelak? Yakni mereka, balasan yang pertama, yakni mereka yang meminum khamar, ya, maka kelak di hari kiamat, yakni di neraka, mereka diminumkan dari tinah al-khabal. Dari apa? Tinah al-khabal. Apa itu tinah al-khabal? Yakni, ya, keringat para penduduk neraka atau saripati dari darah dan nanah para penghuni neraka. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim,
dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Inna 'alallahi ahdan liman yashrabul muskirah ay yaskiyah min tinatil khabal." Sesungguhnya ada satu janji Allah bagi orang yang meminum minuman yang memabukkan, yakni siapa? Khamar. Tadi telah kita sebutkan, ikhwan. Apapun dia, apapun bentuknya, ketika memabukkan, maka itu adalah khamar. Baik pun yang sekarang disebut dengan apa? Narkotika seperti ganja, sabu, apa lagi? Sejenisnya lah pokoknya. Baik sedikit, apalagi banyak. Yakni kata Nabi, sesungguhnya ada satu janji Allah bagi orang yang meminum minuman yang memabukkan, bahwa dia Allah akan memberikannya minuman dari tinah al-khabal. Qila, maka ditanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wa ma tinatul khabal?" Apa yang dimaksud dengan apa tadi? Tinah al-khabal. Maka kata Nabi, qala araku ahlin nari au usaratu ahlin nar. Ya, yang dimaksud dengan yakni apa tadi? Tinah al-khabal yakni adalah keringat para penduduk neraka atau saripati keringat tersebut, yang mana keringat tersebut dari nanah dan dari darah penduduk neraka, uliyazubillah. Maka pada saat itu kelak mereka diminumkan. Itu siksaan yang pertama. Kemudian siksaan yang kedua, yakni mereka yang meminum khamar di dunia ini, maka kelak Allah Subhanahu wa taala mengharamkan dia untuk meminum khamar di akhirat. Di surga, ikhwan, salah satu kenikmatan di surga itu ada sungai khamar. Ya, ada sungai khamar. Ya, nah barang siapa yang meminum khamar di dunia ini, maka di akhirat Allah tidak akan memberikan khamar kepadanya. Tentu berbeda. Khamar di dunia dan di akhirat itu berbeda. Kalau khamar di dunia ini, apa akibatnya? Memabukkan. Kalau misalkan khamar di akhirat, maka tidak memabukkan. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man syaribal khamra fid dunya hurimaha fil akhirah." Ini barang siapa yang meminum khamar di dunia, maka Allah haramkan baginya di akhirat. Ya, maka kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah memasukkan kita ke dalam surganya, sehingga kita bisa meminum khamar yang telah Allah sediakan di surga kelak. Allahumma amin. Kemudian ikhwan, ya siksaan yang ketiga, bahwasanya pecandu minuman khamar, ya ketika mereka mati dan tidak bertaubat kepada Allah, yakni mereka mati ya belum bertaubat kepada Allah, maka kelak dibangkitkan seperti orang yang menyembah berhala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Mudminul khamri in mata." Pecandu minum keras jika dia mati, laqi Allah ka'abidi wathanin, maka dia dibangkitkan seperti orang yang menyembah berhala. Waliyazubillah. Ini menunjukkan apa, ikhwan? Ya, maksudnya apa, ikhwan? Ya, maksudnya adalah bahwasanya khamar yaitu sangat keras siksaannya. Ya, khamar itu sangat keras siksaannya. Ya, sehingga orang yang meminum khamar, ya maka ketika dia mati dan tidak bertaubat kepada Allah, maka dia akan dibangkitkan seperti orang yang menyembah berhala, walyazubillah. Naam. Dan perhatikan, ikhwan. Ya, perhatikan. Ya, ini apa? Bahwasanya khamr itu biasa temannya apa? Orang kalau antum lihat
Ya, khamar. Ya, kalau antum lihat orang minum khamar itu biasa temannya apa? Hah? Apa? Apa, Ikhwan? Hah? Apa? Apa biasa kalau orang temannya minum khamar itu? Nah, musik, sahih. Ya, hasan. Ya, maka orang kalau dia itu yakni apa? Kalau seseorang meminum khamar, maka temannya itu pasti musik. Ya, pasti musik. Sehingga apa? Allah mengharamkan musik. Ini sering kita sampaikan. Dan Allah mengharamkan khamar. Mana dalilnya Ustaz? Kalau musik itu haram. Nah, kita bawakan dalilnya malam ini. Ya, kemarin udah kita sampaikan ketika daurah di MTS ya, kita akan nanti mengkaji ya tentang siapa bilang musik itu haram. Ya, biar tidak ada lagi di antara kita yang berani mendengarkan musik. Ya. Dalil yang pertama bahwasanya musik itu adalah haram. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an surah Luqman ayat 6. yakni Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi may yashtari lahwal hadits." Ya, ada di antara manusia kata Allah yang mereka mempergunakan lahwal hadits, ini perkataan yang tidak berguna, liyudilla an sabilillahi bighairi ilmin wa yattakhidhaha khudwan. yakni untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu bahan olok-olokan mereka. Dalam ayat ini para ulama mengatakan salah satunya adalah Al-Imam At-Tabrani dalam tafsirnya bahwasanya dimaksud dengan lahwul hadits yakni adalah alat musik, yakni musik. Ya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yakunanna min ummati aqwamun." Sungguh benar-benar kata Nabi akan ada di kalangan umatku yastahilunal hira, sekelompok mereka yang akan menghalalkan zina, wal harira dan menghalalkan sutra, wal khamra dan akan menghalalkan khamar, wal ma'azif dan menghalalkan alat musik. Bayangkan. Ya, berdasarkan hadis dalil dari Al-Qur'an surah Luqman dan hadis Nabi riwayat Imam Bukhari dan juga perkataan-perkataan sahabat radhiyallahu taala anhum dan juga perkataan al-immah, mereka sepakat bahwasanya musik itu adalah haram. Maka musik ini teman sejatinya dengan apa? Dengan khamar, ya kan? Coba antum lihat tuh orang-orang di tepi-tepi jalan itu. Semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka. Seperti di diskotik, ya kan? Mereka bermaksiat kepada Allah menggunakan narkotika dan sejenisnya, maka pasangannya pasti apa? Musik, dugem. Waliyadzubillah. Dan ini haram. Ya. Ustaz, kalau musik haram, gimana dengan musik Islami? Berdakwah, ya, pakai sorban, pakai jubah, tapi megang gitar, mengajak manusia untuk taat kepada Allah, maka kita katakan niatnya baik. Ya, barakallahu fikum. Ya, niat mereka baik. Akan tetapi ingat ikhwan, setiap niat yang baik harus kita perhatikan kaifiyah, ini tata caranya, apakah baik ataukah tidak. Karena Rasulullah dan juga para sahabat dan juga para imam, tidak ada satu orang pun di antara mereka yang berdakwah melalui musik, tidak ada. Atau bukalah cari kitabnya, kitab apa kalau ada. Hadis apa yang menjelaskan kalau Rasulullah berdakwah itu dengan musik? Mana dalil di dalam Al-Quran yang Allah memerintahkan kita berdakwah dengan musik? Mana ada? Mana ada perkataan ulama yang membolehkan kita berdakwah dengan musik? Tidak ada. Ya, justru musik itu dijelaskan adalah sesuatu yang jelek,
sesuatu perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Betul enggak ikhwan? Atau melihat orang yang pecinta musik itu, atau pernah enggak lihat orang tuh kadang nyanyi itu dia menangis, ya kan? Ya kan? Menangis dia. Kenapa? Karena dia meresapi apa yang dia dengar ya dari lantunan ayat-ayat syaitan tadi. Ya kan? Nah, hendaklah kita sebelum kita demikian. Ketika kita mendengar ayat-ayat Al-Qur'an, ayat berkaitan dengan azab, ya, maka kita takut kepada Allah, akhirnya kita menangis. Menangis bukan berarti ya kita cengeng, tidak, karena menangis karena air mata kita takut kepada Allah. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan bahwasanya tubuh ya yang terkena air mata disebabkan kita bertobat kepada Allah, lalu kita menangis, maka diharamkan neraka baginya. Bayangkan, kita sebutkan hadisnya, kita carikan ya. Maka kita kalau bisa untuk menangis, menangislah. Tangisi dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Kalau nggak bisa nangis, bahkan diperintahkan oleh para ulama untuk berusaha menangis membaca Al-Quran. Berusaha. Ya, maka subhanallah betapa nikmatnya ikhwan. Ya, ketika seseorang dia pernah membaca ayat Al-Quran atau mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, baik berkaitan dengan azab maupun surganya Allah, lalu hatinya terhenyuh dan dia pun menangis karena takut kepada Allah, maka alangkah nikmatnya, itulah kebahagiaan yang hakiki. Kita mungkin mendengar ya kan, ada seorang artis misalkan kaya, memiliki rumah yang banyak, rumah yang mewah, yang besar. Bayangkan listriknya saja itu bayarannya sekitar 35 juta sebulan. Bayar listrik tok 35 juta sebulan ikhwan. Berarti bagaimana besar rumahnya? Mobilnya banyak, mewah-mewah mobilnya. Kalau dilihat koleksi bajunya, subhanallah banyak sekali. Ya, baju koleksinya, sendalnya, motornya. Akan tetapi ikhwan, wallahi demi Allah, apakah mereka bahagia? La, tidak. Kita lihat banyak di antara mereka yang ketangkap memakai narkotika. Ketika ditanya, apa tujuan Anda menggunakan narkotika ini? Kami mencari ketenangan. Subhanallah. Maka ketenangan itu kebahagiaan bukan pada harta atau jabatan. Maka ketenangan, kebahagiaan itu letaknya di mana? Ketika seseorang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam ikhwan, demikian kajian kita pada malam hari ini yang mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Naam. Baik, kita baca sesi pertanyaan ya. Ini kok mati nih? Minum lo, bismillah. Kenapa mati mic-nya nih? Baik, kepada pemirsa channel Muslim rahimani rahimakumullah, dan juga kepada para tulab rahimani rahimakumullah. Demikian tadi kajian kita berkaitan dengan besarnya apa temanya? Besarnya dosa minum khamar. Ya, maka jangan sekali-sekali kita ingin meminum khamar, jangan sekali-sekali kita mencoba atau ingin menyicipi hatta sedikit pun, maka itu tetap saja haram, tidak dibenarkan. Naam. Kemudian kita lanjut kepada sesi pertanyaan 15 menit ke depan insyaallah, karena jadwal kita sampai jam 20.45. Mentoknya pas jam 9 ya, mentoknya. Naam. Soal yang pertama. Assalamualaikum Ustaz, afwan Ustaz, mau nanya. Apa nih, bacanya enggak jelas nih. Oh, berapa kali dicambuk Ustaz orang yang meminum khamar Ustaz? Ya, wallahu alam, di sini tadi enggak disebutkan berapa kali, yang jelas mereka dicambuk. Orang yang meminum khamar mereka dicambuk. Kalau sekali lagi mengulang maka dicambuk lagi. Kalau mengulang lagi maka dicambuk lagi. Sampai keempat kalinya mengulang, maka apa balasannya? 6, dibunuh. Kemudian yang kedua, Ustaz katanya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni dosa selain syirik. Ustaz, bagaimana dengan kita yang sudah melakukan dosa besar yang selain syirik, kemudian kita bertobat kepada Allah, apakah dosa kita akan diampuni oleh Allah? Iya, Allah akan mengampuni dosa kita. Allah adalah Maha Kasih dan sayang kepada kita ikhwan. Sebesar apapun dosa kita ikhwan, dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, hadis ini
dinukilkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Hadis Arba'in An-Nawawiyah, kalau tidak salah hadis yang terakhir, hadis 41 atau 42. Ya, dalam hadis itu disebutkan bahwasanya Allah itu Maha Penyayang. Allah mengatakan, ya ibadi, wahai hambaku, kata Allah, kalau seandainya kalian datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh langit dan bumi, kata Allah. Ya, ini kalau kita wafat dengan membawa dosa sepenuh langit dan bumi. Kemudian kata Allah, kalian tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun, maka niscaya aku akan datang kepada kalian, kata Allah, dengan membawa ampunan, ya, sepenuh langit dan bumi juga. Bayangkan, ini menunjukkan tentang kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Ustaz, main futsal lalu ada peraturan kalah bayar, apakah itu termasuk judi? Ya, ini judi. Ya, kalah bayar. Ya, cuman nanti Ustaz lihat lagi ya, judi atau tidak. Yang jelas kalau dia pertandingan masing-masing mendaftar gitu, ya, lalu siapa menang maka dia mendapatkan hadiah, nah maka ini adalah judi. Ya, cuman kalau di sini gimana, apakah main futsal lalu kalau kalah bayar, maka nanti tak lihat di dalam bukunya Ustaz Irwan Tarmizi hafizallahu taala, kalau tidak salah ada disebutkan di situ. Assalamualaikum Ustaz, semoga Allah memberkahi ilmu Ustaz. Allahumma amin. Ustaz, apa hukum orang yang merokok ketika di akhirat nanti? Orang yang merokok sama juga adalah orang bunuh dirinya secara perlahan. Dalam Islam dilarang bunuh diri dan hukum dosa besar. Nanti siksanya di akhirat, ya, kalau ada orang yang sengaja membunuh dirinya, misalkan dengan menusuk badannya dengan pisau, maka di akhirat nanti dia diberikan pisau tersebut dan dia menusuk dirinya begitu terus, ya, sampai Allah mengampuni dia. Ya, dan merokok itu haram. Ya, karena di dalam tulisan rokok itu jelas, rokok itu dapat apa, ikhwan? Membunuhmu. Maka orang yang merokok, ya, sejatinya mereka sedang membunuh diri mereka secara perlahan, waliyazubillah. Apakah mengkonsumsi kotoran apa nih? Apa nih, nggak paham, nggak jelas. Ustaz, apakah air berkarbonasi seperti Coca-Cola dan lain termasuk khamar? Tidak, ikhwan, tidak termasuk khamar. Jadi khamar itu ada yang bir misalkan, yang non alkohol itu boleh. Kalau non alkohol yang tidak memabukkan maka boleh. Jadi ingat, yang namanya khamar itu adalah setiap yang memabukkan. Ya, setiap yang memabukkan. Naam. Bismillah, afan di luar tema, kafan rela hagi Ustaz. Misal pun rela, tapi kemana Ustaz musim corona? Jangan rela dulu, kita ini musim corona. Semoga Allah angkat musibah ini, Allahumma amin. Assalamualaikum Ustaz, apakah mengadu nasib sama dengan tatahayur nih maksudnya? Beda. Kalau mengadu nasib itu dengan, ya, dengan panah, ya, dan sebagainya. Kalau tatahayur itu dia melihat sesuatu. Misalkan ada seorang pedagang, misalkan pedagang bakso, ya, dia meyakini kalau seandainya mendengar suara cecak atau mendengar suara tokek 7 kali, tokek gitu sampai 7 kali, maka dia meyakini bahwasanya apa? Jualannya akan habis dan dia semangat untuk berjualan. Ini adalah tatahayur namanya. Tapi kalau seandainya dia mendengar suara tokek lebih daripada 7 kali, maka dia meyakini ia itu adalah sesuatu hal yang tidak beruntung baginya, maka ini tidak boleh. Ini namanya tatahayur. Atau misalkan ini kebiasaan kita, ya kan? Kalau kita lagi duduk bersama keluarga kita, tiba-tiba apa, ikhwan? Masuk apa? Kupu-kupu di rumah, ya kan? Betul enggak? Ini kan biasa orang tua kita dulu mengatakan apa? Wah, ini bentar lagi ada tamu yang mau datang ini. Nah, ini adalah tatahayur. Atau misalkan kita ngomong, lalu cecak berbunyi. Kan benar kan Anda bilang kan tuh, cecak bilang tuh. Nah, ini adalah tatahayur. Naam. Bismillah Ustaz, kenapa musik itu haram? Udah kita jelaskan tadi. Ya, nanti ada kajian khusus tentang masalah musik itu haram. Kita bawakan pendapat ulama-ulama yang 4 dan juga perkataan sahabat berkaitan dengan tersebut. Ustaz, bagaimana melupakan mantan? Subhanallah, Masya Allah. Bagus ini. Ini orang yang ingin bertobat.
Maka nasihat Ustaz yang pertama, melupakan mantan yang pertama adalah berdoa kepada Allah. Ya, berdoa, ya Allah, hilangkanlah ya Allah dalam pikiranku ya Allah si fulana. Ya, dan ingat ikhwan, dalam sebuah hadis Nabi mengatakan barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka akan Allah ganti kepada dia jauh lebih baik. Maka melupakan mantan yang pertama dengan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita untuk melupakannya. Kedua, antum lakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Ya, antum sibukkan diri antum kepada kegiatan-kegiatan yang positif, misalkan baca Al-Qur'an, misalkan baca buku, misalkan murojaah. Ya, hal-hal yang positif. Kenapa? Karena terkadang seseorang itu akan mengingat mantannya, yakni menjalin kisah cinta yang diharamkan oleh Allah. Itu terkadang dia sering melamun. Nah, ini enggak boleh. Kemudian yang ketiga apa? Carilah teman-teman yang soleh, yang selalu mengingatkan kita ketika kita melamun, diingatkannya, wahai akhi, jangan melamun akhi, maka marilah kita belajar. Nah, carilah teman yang soleh. Naam. 3 itu insyaallah cukup. Assalamualaikum Ustaz, afwan di luar tema, apakah yang harus kita lakukan ketika sholat dan orang yang di depan kita itu batal, lalu ketika ingin mengisi shaf yang di depan, akan tetapi orang yang di depan langsung bergeser dan shaf kita sudah diisi orang yang di belakang, apa yang harus kita lakukan? Balik lagi ke belakang. Kalau juga sudah diisi, yaudah kita batalkan sholat kita. Jadi ikhwan, mengisi dalam shaf, mengisi kekosongan shaf itu terdapat keutamaan. Ya, dan boleh kita berjalan ketika ada hajat. Kenapa? Ketika kita sholat berjamaah, maka sutra kita di mana? Di imam. Maka ya, ketika kita sholat berjamaah dan batal sholat kita, maka kita nggak boleh tetap sholat, haram, nggak boleh. Maka kita tinggalkan shaf kita, lalu apa? Kita berwudu dan kita tinggalkan ya shaf sholat kita pada saat itu. Maka jamaah yang posisinya di belakang kita atau di samping kita, maka mereka ini harus apa? Harus apa? Kalau di belakang maju ke depan, kalau di samping maka bergeser untuk menutup celah shaf ya yang kosong tersebut. Dan kalau misalkan sudah diisi, lalu kita balik lagi sudah ada juga, maka kita batalkan sholat kita, nggak apa-apa. Faham tuh? Maaf Ustaz, luar tema, mau nanya Ustaz, pulang sebulan sekali kapan Ustaz? Nanti ikhwan. Ya, mudahan ya corona segera meninggalkan negeri kita. Allahumma amin. Bismillah Ustaz, bagaimana dengan orang terlanjur menceritakan dosa-dosa yang telah dia lakukan? Apakah yang harus dia lakukan oleh orang tersebut? Jazakumullahu khairan. Wa jazakallahu khairan. Wa jazakallahu khairan. Ya, jadi perhatikan ikhwan, kepada tulab, kepada santri-santri kami yang kami cintai karena Allah. Barakallahu fikum. Perhatikan, tadi kita sampaikan kita tidak boleh menceritakan dosa-dosa kita, hatta nanti ketika itu sudah punya istri pun nggak boleh menceritakan. Itu aib, haram hukumnya. Lalu bagaimana kalau sudah terlanjur Ustaz? Maka kita bertobat kepada Allah. Karena aib kita nggak boleh kita sampaikan kepada orang. Ya, kecuali misalkan dia nyuri. Ya, dia nyuri lalu ketahuan. Nah, ini boleh untuk menceritakan. Antum boleh melihat teman antum itu sampaikan ke ustadznya. Atau ustadz nanya, ente mencuri ya? Diam, dia tanya. Ente mencuri ya? Diam. Ya, akhirnya dia ngaku. Ya ustadz, anda mencuri ustadz. Kan ustadz bilang kemarin taklim gak boleh buka aib ustadz. Ini kan aib anda ustadz. Bukan itu maksudnya. Ya, bisa difahami ya? Jangan salah paham. Yang dimaksud aib di sini adalah ketika antum berbuat dosa, ya, yang di luar sana, yang hanya antum dan Allah yang tahu. Ya. Naam, itu maksudnya ikhwan. Nah, adapun mencuri, ya itu dosa juga, tapi kalau ketahuan ditanya maka ngaku. Kalau corona sudah tiada, apakah rela? Masya Allah, ini kayaknya orang yang sama. Ya, insyaallah. Mudah-mudahan kita ke pantai, kemana? Ke pulau apa namanya? Lumukutan. Mau? Assalamualaikum Ustaz, apakah boleh menggunakan khamar untuk keramas agar kutu di kepala mati? Asalnya jangan pakai khamar, cara yang lain. Ada sampo pentin, ada sampo apa ya? Lifebuoy, ada sampo apa lagi? Nah, banyak.
Assalamualaikum Ustaz, mau nanya apa itu hadis tentang al-bara? Subhanallah, ini hadis yang bara, ini hadis yang berkaitan dengan sakaratul maut. Nantilah sekali kita majelis kita mengingat kematian. Panjang hadisnya. Ustaz, apakah berdosa jikalau kita membatalkan puasa sunnah dengan sengaja? Tidak dosa. Boleh antum membatalkan puasa sunnah, ya, dan juga boleh ya puasa sunnah walaupun malamnya kita tidak ada niat untuk berpuasa. Paham tak nih? Kalau puasa wajib ikhwan, kita wajib berniat sejak malam harinya. Kalau kita tidak berniat, maka ketika kita berpuasa di siang harinya, maka puasa kita tidak sah. Karena puasa wajib beda dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah maka boleh malamnya kita tanpa niat dan besok paginya kita berpuasa, maka ini boleh. Lalu apakah boleh membatalkan puasa sunnah? Ya boleh, tidak berdosa. Naam. Ustaz, jika seorang perokok sudah bertobat kepada Allah, apakah masih diazab? Tidak diazab. Allah ampunkan dosa-dosanya kalau dia betul-betul bertobat kepada Allah. Bismillah Ustaz, apakah ngelem itu khamar? Iya sama, ngelem juga khamar. Enggak boleh. Walizubillah, jangan sampai ngelem. Ya, itu adalah dosa besar. Ya, karena yang bisa memabukkan, tadi telah kita sampaikan, setiap yang memabukkan itu adalah khamar, apapun jenisnya. Ustadz, di kampung saya banyak orang awam, banyak yang melakukan bid'ah, termasuk sholat wajib 5 waktu, di situ hanya kebidahan. Ustadz, saya sudah mengenal sunnah, apakah saya tetap wajib sholat di situ? Ya wajib antum sholat di situ, ikhwan. Ya, dan ingat, kita ahli sunnah adalah orang yang paling lemah lembut kepada manusia, sebagaimana perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwasanya ahli sunnah salafi, mereka adalah orang yang amat belas kasih kepada manusia yang lain. Dan jangan sekali-sekali kita mudah membid'ahkan orang, mengkafirkan orang. Subhanallah ikhwan, kita belajar agama ini ya untuk hati kita tunduk kepada Allah, untuk kelembutan. Jadi kita belajar agama ini bukan untuk menendang kaum muslimin, sebagaimana dikatakan oleh Al-Ustaz Armen Halim Nara rahimahullahu ta'ala dalam kajian beliau. Ya, maka dalam berdakwah lemah lembut. Perhatikan, jadi kalau misalkan di masjid itu banyak amalan bid'ahnya, sedangkan di rumah antum hanya ada masjid itu, maka antum sholat berbaur kepada manusia. Tapi ingat, apabila amalan tersebut bid'ah, maka jangan lakukan. Kalau amalan tersebut tidak ada tuntunan, ya maka jangan ikut serta. Ya, kalau selagi tidak ada tuntunan, maka bergabung seperti sholat berjamaah. Dan kalau misalkan antum diberikan kesempatan oleh pengurus masjid untuk ngisi kajian atau ceramah kultum, maka terima tawaran ini. Atau disuruh menjadi khatib Jumat misalkan, terima tawaran ini, kesempatan untuk berdakwah, dan jangan malu. Naam. Dan ingat, kita ngisi pengajian, kita ngisi kultum, ketika ngisi khutbah Jumat, jangan bahas bid'ah dulu. Ya, maka prioritaskan apa? Tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Assalamualaikum Ustaz, Katanya kan kita tahun baru di pondok, jadi kita balik kampung kapan Ustaz? Nanti ya ikhwan. Nah, balik terus dari tadi. Subhanallah, liburan sudah 6 bulan ingin masih mau balik. Bismillah, assalamualaikum Ustaz, apa tanggapan kita jika dibully kakak kelas? Nah, ini nggak boleh ikhwan. Ini sudah kita sampaikan, nggak usah membuli. Ya, membuli dalam Islam tidak boleh. Ya, adalah perbuatan dosa. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muslimu man salima muslimuna min lisani wa yadihi. Seorang muslim, kata Nabi, adalah muslim yang lain selamat dari lisan dan tangannya. Maka orang yang membuli, orang yang suka bully, merupakan akhlak yang tercela, akhlak yang baik. Seyogyanya seorang penuntut ilmu tidak layak untuk melakukan hal tersebut. Naam. Bismillah Ustaz, bagaimana kiat-kiat meninggalkan musik? Kiat-kiat meninggalkan musik, yang pertama ikhwan, berdoa kepada Allah. Karena sejatinya kita adalah makhluk Allah yang lemah, makhluk Allah yang penuh dengan dosa, yang kita tidak bisa melakukan satu pun ketaatan kecuali atas karunia dan taufik dari Allah. Maka berdoalah kita. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk menjauhi segala larangan yang Allah larang. Salah satu yang Allah larang adalah musik tersebut. Maka berdoa kepada Allah. Kemudian yang kedua ikhwan, hendaklah kita meyakini hukum musik tersebut dengan seyakin-yakinnya bahwasanya musik itu adalah haram. Karena ada sebagian dai yang menyebarkan syubhat, yang mereka mengatakan musik itu bukan haram, musik itu adalah makruh, waliyazubillah.
maka hendaklah kita meninggalkan dai-dai yang seperti ini yang membuat keracuan di dalam beragama kita. Ya, dan sangat jelas tadi telah kita sebutkan dalil dari Al-Quran dan juga hadis Nabi yang mengatakan bahwasanya musik itu adalah haram. Maka yakinilah musik itu adalah haram. Maka salah satu sebab memudahkan kita untuk meninggalkan musik. Kemudian yang ketiga, maka hendaklah kita sering-sering mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, mendengarkan murotal baik dari para ulama di luar negeri maupun di dalam negeri. Ya, sering-sering kita mendengarkan, sering kita mengetahui artinya, ya, yang mana dengan itu akan menggantikan ya kecintaan kita kepada musik. Dan wallahi ikhwan, demi Allah, kalau seandainya hati kita sudah dipenuhi dengan keimanan kepada Allah, maka kita akan benci mendengar musik. Jangankan ingin menikmatinya, mendengarnya saja kita begitu amat benci. Demikianlah hati orang yang telah Allah masukkan keimanan dalam hati mereka. Naam. Ya, demikian tadi kiat-kiat meninggalkan musik. Ustaz, apakah non-muslim itu masuk surga? Perhatikan, setiap non-muslim yang mereka bukan agama Islam, mereka tidak masuk ke dalam surga. Yang mengatakan ini adalah Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadi Muhammadin la yasma'u bi min hadhihi al-ummah Yahudiyyun wala Nasraniyun tsumma yamut wa lam yu'min bima ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Dan ini sering kita sampaikan dalil ini. Yang artinya demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, tidaklah salah seorang di antara umat ini, kata Nabi, yakni baik dia Yahudi maupun Nasrani, kemudian dia mati tidak beriman kepada apa yang aku bawa, yakni tidak beriman kepada Al-Quran, tidak beriman kepada Rasulullah, tidak masuk ke dalam Islam, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa kana min ashabin nar, maka kecuali tempatnya di neraka, waliyazubillah. Assalamualaikum Ustaz, semoga Allah merahmati antum, amin, dan semoga demikian juga kepada antum. Apakah ngelem termasuk menggunakan khamar? Sama, sudah kita jawab. Jadi ngelem itu termasuk khamar, termasuk dosa besar, termasuk yang diberikan sanksi cambuk bagi pelaku ngelem ini. Apakah ada rokok di akhirat Ustaz? Ada kalau masuk surga nanti. Jangankan rokok, semua pun ada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nanti di surga ikhwan kita bebas ikhwan. Boleh nanti pacaran di surga. Boleh nanti di sana ada pasar yang Allah sediakan, subhanallah. Setiap hari Jumat kita masuk pasar surga ikhwan. Di situ ada kamar yang di depannya ada gambar bidadari-bidadari yang cantik jelita. Maka terserah kita mau kita apakan bidadari itu halal thayyibah. Ya, maka di kampung akhirat kita adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ia adalah tempat penjaranya kita. Sebagaimana Nabi bersabda, dunia adalah penjaranya orang mukmin dan surganya orang kafir. Maka di dunia ini kita tidak bebas ikhwan. Adapun orang kafir, mereka bebas. Memang disinilah surga mereka. Waliyazubillah. Maka jangan sampai kita seperti mereka. Naam. Afwan Ustaz, di luar tema, apakah tahun ini akan ada rela? Sudah dijawab tadi. Bismillah Ustaz, mau nanya apakah musik wajib apa nih? Oh, apakah masih wajib pakai masker? Ya, kan ditulis itu. Kawasan ini adalah kawasan wajib pakai masker, maka pakai masker. Gak ada masker gimana Ustaz? Beli di kantin. Gak ada uang Ustaz? Hubungi orang tua antum minta kirimkan. Ya, nah. Bismillah Ustaz, bagaimana cara menanggapi kakak kelas yang suka membuli? Ini kok terulang lagi? Apa anda salah baca? Tadi sudah anda sampaikan. Dan bagi antum, wahai abang kelas, wahai kakak kelas, ya, yang baik hati, jangan ngebuli adik-adik kelas antum. Ya, karena hal tersebut tidaklah baik dan termasuk akhlak yang tercela. Ustaz, apa hukum jika kita sudah berniat membatalkan puasa? Ustaz, apakah hukum kita sudah berniat membatalkan puasa? Sunnah karena lapar, tetapi kita tidak jadi membatalkannya, boleh saja. Ya, karena puasa sunnah boleh. Ya, naam. Apakah benar kita ini yang bermanhaj salaf akan terlihat aneh di penglihatan yang bukan manhaj salaf? Ya, betul. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badal Islam ghariba wa sayaudu ghariba fatuba lil ghuraba." Kata Nabi, Islam datang dalam keadaan asing dan akan kembali dalam keadaan asing.
maka berbahagialah orang yang dianggap asing. Betul ini. Ya, ketika di Mahat subhanallah antum lihat, ya kan? Asatidzah kita mengajarkan akidah yang benar, mengajarkan manhaj yang benar. Tapi kelak ketika kita ke kampung kita masing-masing, banyak di antara saudara-saudara kita yang mereka ya ketidaktahuan mereka melakukan amalan yang tidak ada tuntunan. Maka itu adalah tugas kita ikhwan untuk berdakwah di kalangan ya masyarakat kita, wabil khusus di kalangan keluarga kita. Naam. Ustadz kapan pulang? Maksudnya apa nih? Ustadz di luar tema, kapan minggu ini orang tua boleh jenguk tidak? Untuk minggu ini belum. Ya, bersabar sejenak. Ya, ini adalah ujian ya yang harus kita bisa bersabar dalam menghadapinya. Naam. Baik, ada pertanyaan ya dari teman MBI chapter Singkawang. Barakallahu fik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah alkohol itu termasuk haram? Dan bagaimana memakai minyak wangi yang ada alkoholnya, apakah itu termasuk haram? Jawab pertanyaan yang pertama, ya itu sudah dijawab oleh Al-Ustadz Al-Ustadz Muhammad Abdul Tausikal. Ya, bisa dibaca dalam artikel beliau, yakni romansa.com, ya kalau tidak salah. Nah, di situ ada penjelasan beliau. Intinya adalah parfum yang ada alkoholnya itu tidak haram. Ya, karena ada kadar alkohol di situ, maka boleh dipakai. Ya, sebagaimana penjelasan beliau. Ya, lebih lengkapnya mereka bisa merujuk kepada tulisan beliau. Naam. Kemudian yang kedua, Ustaz, apakah sama air tapai itu termasuk khamar, sedangkan yang pernah ana lihat bahwa arak itu tidak memabukkan, bahkan hanya menghangatkan badan, itu bagaimana Ustaz? Ya, jelas dalam hadis tadi, yakni khamar, intinya khamar itu ada segala yang memabukkan. Ya, baik sedikit maupun banyak. Ya, kalau seandainya khamar itu terdiri dari tapai, biasa khamar terbuat dari apa, Ikhwan? Tapai kan? Nah, itu bau tapai memang dari tapai ya? Bisa memabukkan. Nah, kalau hukum zatnya awalnya itu halal, tapi ketika sudah diolah dan menjadi khamar, maka menjadi haram. Ya, walaupun sedikit, walaupun hanya sekedar menghangatkan badan tetap haram. Wallahu a'lam bishawab. Naam, demikian barakallahu fik. Naam, assalamualaikum Ustaz, apa cara untuk menghadapi adik kelas yang membangkang? Nah, ini balasannya nih. Subhanallah. Jadi ikhwan, ya para tulab, ya para pencinta harta warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ingat ikhwan, hadirkanlah kasih sayang di antara kita, di antara antum. Ya, Nabi mengajarkan hendaklah yang muda menghormati yang tua menyayangi yang muda. Coba amalkan ini. Nah, bagi adik kelas yang mungkin abangnya suka bully dan sebagainya, cobalah antum ya muhasabah diri. Mungkin antum kalau disuruh itu suka membangkang, kalau antum disuruh susah diatur. Ya, coba antum samina wa atona, cobalah. Kalau antum taat, Ustaz yakin, ya maka abang-abang pun akan senang sama antum, akan sayang sama antum. Yang membuat terkadang jengkel, ini sudahlah kecil, bangkang hidup lagi. Dan ini contoh saja ya, contoh ini mohon maaf. Yang ini contoh saja, sedikit contoh, ya biar nggak ngantuk. Nah, maka jangan sampai seperti ini, Juan. Ya antum, maka badan-badan yang kecil mohon maaf ya, gak usah sombong, ya dengarkan apa kata abangnya, mengarahkan, apalagi abang Osim. Ya, kemarin sudah saya sampaikan pada awal masuk, wajib taat kepada abang Osim selagi dalam ketaatan kepada Allah. Nah, demikian juga abang kelas ini. Ya, antum juga jangan semena-mena, mentang-mentang badan antum besar, abang kelas lagi, nah suka minta makanan, jangan. Jangan. Kalau nggak dikasih ya sudahlah, nggak usah dikasih, nggak usah maksa. Ya. Nah, demikian ikhwan. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan kepada kaum muslimin dan muslimat, yakni pemirsa channel Muslim TV, dan juga kepada kaum muslimin dan muslimat yang menyaksikan kajian kami via online pada malam hari yang penuh berkah ini, dan juga kepada teman-teman MBI chapter Singkawang. Insyaallah barakallahu fikum, jazakumullahu khairan.
yang telah setia menyimak dari awal sampai akhir. Dan insyaallah nanti subuh kita lanjutkan kajian kita via online membahas tentang Alkitab yang syarah Al-Jami' li ibadatillah yang ditulis oleh Syekh Dr. Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala. Naam. Demikian kepada para santri, para tulab, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Yang benar tentunya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah tentunya datangnya dari ustaz dan dari syaitan. Untuk itu kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.